Unik, kulitnya tak mulus, tajam. Namun di balik tampilan, ada kenikmatan rasa yang tersimpan. Inilah durio atau durian. Buah durian merupakan tanaman asli tropis dari Asia Tenggara. Di Indonesia, sebarannya ada di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Aroma buah durian sangat tajam. Inilah salah satu faktor beberapa orang tidak menyukainya. Tetapi di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur, buah durian menjadi buah yang dinantikan setiap tahun oleh para penggemarnya. Yang paling terkenal yaitu durian melak. Tekstur daging buahnya tebal, dengan cita rasa yang khas, manis, sedikit pahit, dan creamy. Durian melak berasal dari Kabupaten Kutai Barat. Nama melak sendiri disematkan oleh warga, mengingat seluruh petani durian di Kutai Barat dahulu selalu mengumpulkan durian hasil panen di pelabuhan satu-satunya di Kutai Barat, yang berada di Kecamatan Melak, untuk selanjutnya didistribusikan ke Kota Tenggarong dan Samarinda. Padahal seluruh wilayah di Kutai Barat adalah daerah penghasil buah durian terbaik, seperti jenis Durio zibetinus, Durio conatus, maupun Durio kutaiensis atau lai durian. Kaltim ya, salah satu pusat keragaman keluarga durian. Ya, tapi yang paling populer itu Durio zibetinus yang disebut durian. Sebenarnya yang disebut durian yang lain ada juga, seperti kerantongan, lai, spesies Durio. Tapi yang paling populer itu Durio zibetinus yang disebut durian sejati. Kemudian ada lai, ya, ada mandong juga. Di Kutai Barat disebut kalau di bagian Mahakam Tengah ke bawah sini disebut mandong, kalau di sana disebut holai. Itu termasuk spesies Durio juga, ya. Dari 30-an spesies Durio di dunia, itu 20 ada di Kalimantan. Karakteristik durian melak sudah dikenal masyarakat. Orang kalau sudah disebut durian melak lebih percaya, wah ini lebih enak gitu ya. Nah, tinggal nanti ke depan memang perlu eksplorasi. Harus kita temukan varietas-varietas yang super istimewa dari kawasan itu. Sekarang sudah dipercaya masyarakat durian melak bagus. Ya, rasa cukup mewakili ya harapan dari konsumen durian. Manisnya, ada sedikit pahit. Ya, ada beberapa yang memang pahitnya cukup kuat. Sebenarnya yang disukai itu manis, pahit. Ketemu durian itu manis gitu, sudah puas mereka. Tapi kalau yang penggemar berat memang sudah menginginkan durian itu. Aja buah di hutan. Kulitnya berbentuk seperti mahkota. Warga Dayak Kutai Barat memiliki cara sendiri dalam menunggu saatnya panen durian. Selain melihat dari kondisi bunga durian yang akan menjadi bakal buah, warga Dayak berpatokan pula pada jadwal musim panen padi. Padi yang mulai menguning adalah awal dari musim buah durian dan segala jenis buah hutan di Kutai Barat. Warga Dayak memegang teguh tradisi leluhur. Salah satunya adalah ritual betpare yang dilakukan saat musim panen padi tiba. Ritual panen padi ini diawali dengan memotong pucuk-pucuk padi yang terbaik, yang kemudian akan dibuang ke dua arah terbit dan tenggelamnya matahari, yakni timur dan barat.
Dua arah ini dipilih sebagai simbol persembahan kepada roh-roh baik di timur dan roh-roh jahat di barat. Parenta ere tunut nyarak itak nang liau kakak nang liau itak kululo kakak kululo. Ritual Betpare sesungguhnya bermakna sebagai wujud terima kasih dan rasa syukur warga Dayak atas hasil panen padi yang melimpah, yang juga sekaligus sebagai tanda musim panen buah-buahan. Segenggam padi lainnya yang tidak dibuang kemudian diolah, mulai dari pelepasan bulir-bulir padi dari. Proses menumbuh padi ini menjadi menarik karena dilakukan di depan rumah di depan pintu masuk dengan suara lesung yang bertalu-talu. Padi kemudian ditampi, dibersihkan, dan kemudian dimasak. Setelah padi berwujud nasi, kemudian para ibu-ibu membungkus nasi dengan daun, dan sebagian lagi dikepal-kepal berbentuk lonjong. Sementara itu di sisi yang lain, sang pememang mempersiapkan wadah dari irisan bambu yang kemudian dianyam berbentuk wadah segi empat. Ini kegunaannya tempat kasih makan arwah. Semua proses ritual ini masih sangat tradisional. Warga Dayak Kutai Barat masih memegang warisan budaya nenek moyang mereka. Bahkan mereka masih percaya bahwa roh para leluhur mereka masih hidup bersama mereka saat ini. Karenanya, setiap aktivitas selalu menggunakan ritual adat dengan tujuan meminta izin ataupun sebagai wujud syukur atas penyertaan para roh leluhur mereka. Sesaji kemudian dibawa ke ladang. Di bawah batang kayu yang telah mati, nasi yang telah dimopoi dipersembahkan untuk roh penguasa alam. Karena selama satu musim tanam padi, mereka telah berbagi tempat dengan manusia untuk digarap menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kehidupan. Ya, jadi itulah keunikannya orang Dayak dengan kearifan lokalnya ya. Jadi kenapa panen padi? Ya pasti bertepatan dengan panen buah-buahan. Karena memang itu diatur. Karena orang Dayak itu kalau masuk masa membuka ladang itu mereka melihat petunjuk alam. Jadi secara khusus terhadap durian ya. Nah, durian ini adalah pasti ada pada sebuah tempat yang telah dikondisikan atau disediakan orang Dayak sebagai wadah dari cadangan buah-buahan. Nah, konon cerita bahwa karena dia adalah raja dari buah-buah itu. Nah, jadi durian itu selalu ada. Ada pada lembo, setiap orang leluhur kami dulu mereka membuat lembo pasti ada durian. Dan memiliki makna yang penting bagi kehidupan kita karena memang dia ya buah dari sebuah pohon durian itu yang berdiri kokoh. Nah, itu kan melambangkan bahwa dalam tatanan hidup orang Dayak ini adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan. Ya seimbang itu berarti bahwa ada yang kokoh dan ada yang di bawahnya. Tetapi hidup dalam tatanan yang teratur dan selaras. Padi menjadi sesuatu yang mulia dan berharga bagi warga Dayak. Karena berdasarkan Alkisah Dayak, padi merupakan jelmaan dari Dewi yang turun dari surga. Setelah ritual Betpare atau potong padi usai dilaksanakan, panen padi secara besar-besaran pun bisa si raja buah hutan, buah durian. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. Lembo atau kebun di hutan yang berisi tanaman durian tidaklah berada di dekat dengan pemukiman warga. Di Kutai Barat, jaraknya bisa lebih dari 2 kilometer.
Butuh perjuangan untuk menuju ke Lembo, menembus hutan, melewati medan yang terjal. Pemilik Lembo biasanya akan menunggu buah duriannya selama 24 jam, secara bergantian dengan anggota keluarga. Cara panen buah durian berbeda dengan buah lainnya. Dibutuhkan kesabaran, karena warga di sini lebih memilih menunggu durian yang jatuh, karena sudah pasti buahnya matang di pohon. Tanaman pohon durian sebagian besar menjulang tinggi hingga mencapai 27 sampai 40 meter. Pertumbuhan cabang pohon durian cenderung ke atas. Berbeda dengan cabang primer di bagian bawah pohon yang mengarah ke samping. Karena memiliki akar tunggang dan akar samping yang kuat dan dalam, membuat pohon durian mampu mencegah erosi lereng tanah. Jika tanaman durian diperbanyak dari biji, maka akan berbuah pada umur 8 hingga 15 tahun, lebih lama dari teknik ovulasi. Tergantung banyak pohonnya. Yang pertama tergantung banyak pohonnya. Yang kedua tergantung banyak buahnya per pohon. Semakin banyak pohonnya, semakin banyak buahnya, semakin banyak juga kalau dia berbunga bersamaan. Kalau orang dulu tuh nanam, sudah tanam, tinggal, habis itu berbuah juga. Kalau sewaktu-waktu aja kepingin mereka ambil, dibikinkan apa itu, lempok, itu aja. Karena mau dijual juga kemana, perjalanan jelek, zaman dulu tuh harus melalui kapal aja, 2 hari 2 malam baru sampai Samarinda. Oleh sebab itu mereka ya sekedar menanam, tanam begitu aja. Beda sama sekarang ini. Kalau sekarang ini ya kita lihat sendiri dari atas sini sampai ke bawah sana, ini yang baru di sini. Belum saya bawa ke sebelah kiri kita lagi, belum saya bawa ke sana lagi. Kalau seputaran ini belum saya bawa ke ulunya sana lagi, durian ulu. Dahulu, musim panen durian di Kutai Barat terjadi secara serentak di setiap wilayah. Namun sejak kemarau panjang melanda daerah ini beberapa tahun lalu, jadwal musim panen seperti terbagi antara wilayah hulu dan hilir Sungai Mahakam, sungai yang mengalir di Kutai Barat. Agar bisa berbagi kebahagiaan dan rejuan sosial bahwa menggunakan anjat, khas rangsel khas suku Dayak, oleh pemilik Lembo menuju keluar hutan. Jika anjat berisi penuh, maka beratnya bisa mencapai 40 kg. Selanjutnya durian ini dibawa menuju ke para pengepul durian. Di musim panen buah durian, atau selama kurang lebih 3 bulan sejak buah pertama masak dan jatuh, perdagangan dan distribusi buah durian melak dari Kutai Barat terjadi setiap hari. Para pembeli ini biasanya datang dari luar kota Kutai Barat, baik dari kota Samarinda, kota Balikpapan, kota Bontang, bahkan Kabupaten Kutai Timur. Mereka membeli dalam jumlah banyak yang dijual kembali. Keuntungan dari penjualan buah durian dapat diperoleh sampai puluhan juta, baik yang didapatkan pemilik Lembo ataupun para pengepul. Karena variannya banyak sekali, mungkin kalau dibilang angka mungkin bisa mencapai 20% itu sebenarnya lumayan bagus. Ketebalannya, rasa, dan sebagainya. Cuma karena itu memang belum dibudidayakan dengan cara perbanyakan vegetatif. Jadi durian-durian tadi masih belum diberi nama. Ya orang menyebut durian noah, durian long hiram gitu ya. Kalau di Samarinda itu
Dari manapun di kawasan Mahulu, Kubar, pasti keluarnya durian melak. Kehidupan masyarakat Dayak tidak pernah terlepas dari alam. Mereka lahir dan besar di hutan yang menyediakan segalanya bagi mereka. Bagi warga Dayak, hutan dan alam memberikan kehidupan, sekaligus juga tanda-tanda yang dapat dijadikan pelajaran dan pedoman dalam bercocok tanam. Sungai dari sumber mata air yang jernih mengalir di tengah hutan. Semuanya dijaga dan dipelihara ada di dalam hutan. Baik kebutuhan pangan, papan, maupun sandang. Beruntungnya Lembo atau kebun warga Dayak di Kutai Barat berada di hamparan tanah yang subur dengan sumber air yang berlimpah. Karakteristik warga Dayak yang tidak bisa dipisahkan dari hutan membuat kehidupan mereka di era modern saat ini juga beradaptasi. Dahulu pemukiman mereka ada di dalam hutan. Kini menyesuaikan dan membentuk komunitas pemukiman desa yang mendekati pusat kota. Sehingga pelayanan dasar mudah didapatkan oleh warga Dayak. Mereka menanam aneka jenis tanaman pangan dan hortikultura di ladang-ladang dekat pemukiman maupun di hutan. Yang hasilnya sebagian dikonsumsi dan sisanya dijual. Ya, saya harus katakan demikian karena lagi-lagi bahwa demikian pentingnya alam sebagai petunjuk. Lalu bahwa atas petunjuk alamlah yang menjadi tata cara kita mengolah. Kita membuka berdasarkan ketentuan bahwa saatnya kita membuka, lalu kita membakar berdasarkan ketentuan atau petunjuk alam di saat kita membakar, dan sampai pada akhirnya kita menanam. Nah, jadi sangat berdasarkan petunjuk alam. Nah, berikut bahwa ketergantungan kita kepada leluhur. Ya, kepada leluhur, tetapi yang paling utama adalah kepada Prajadi Banting Langit Prantika Banting Tuha. Dalam hal ini adalah Sang Pencipta. Bahwa beliaulah ya segala-galanya sebagai segala sumber kehidupan yang menganugerahi kepada banyak ya roh-roh lain yang hari ini turut sebagai yang menjaga tatanan hidup orang Dayak itu sehingga dapat normal, dapat harmonis, dapat selaras dengan alam dan leluhurnya. Jadi prinsip orang Dayak itu menghormati pencipta, menghormati alam, menghormati leluhur. Menanti durian jatuh saat musim buah bagi orang Dayak sungguh merupakan pekerjaan yang menyenangkan, walau di tengah hutan sekalipun. Sehingga datangnya musim panen padi selalu disambut dengan senyum bahagia warga, karena menjadi puncak kesejahteraan bagi warga Dayak. Warga Dayak memiliki komitmen yang teguh dalam menjaga warisan budaya leluhur, menempatkan hutan sebagai bagian dari sumber kehidupan mereka yang mesti dijaga dan dilestarikan. Bagi warga Dayak, tidak ada yang lebih damai dan sejahtera selain berdampingan dengan alam, sejahtera tanpa merusak hutan. Sehingga aktivitas menanti durian jatuh akan tiba kembali tahun depan saat musim panen padi tiba.